perkenalkan nama saya Akika Nisa Fadilah dengan NPM 194264. Saya dari kelas 5 AKMD. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai topik penelitian yang saya pilih yang berjudul Dampak Kepemilikan dan Pertemuan Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang saya ambil. Nah, jadi penelitian yang saya ambil ini lebih fokus kepada penghindaran pajak di suatu perusahaan. Nah, jadi sektor pajak ini merupakan sumber pendanaan yang besar di suatu negara. Sekitar 80% dana APBN berasal dari pemasukan pajak. Jadi, hal ini menjadi bukti bahwa pajak merupakan salah satu hal yang bisa diandalkan dalam pembangunan suatu negara. Tidak hanya itu, pemerintah juga selalu mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak yang masuk, sehingga pembangunan yang ada di negara bisa merata. Tetapi bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan dan meminimalkan pembayaran pajak. Menurut Noviantri tahun 2019, adanya beban pajak yang dapat memberatkan perusahaan dan pemiliknya, maka ini merupakan suatu upaya perusahaan untuk selalu menghindar dari pembayaran pajak. Selanjutnya, untuk urgensi penelitian dari topik yang saya ambil, yaitu karena meningkatnya kasus yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian dalam usahanya. Hal ini yang menyebabkan sebagian perusahaan tidak dapat membayar pajaknya setiap tahun. Tidak hanya itu, Menteri Keuangan Indonesia yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan 5.199 wajib pajak yang melaporkan kerugian di tahun 2012 hingga tahun 2016 dan mengalami kenaikan sebesar 9.496 pada tahun 2015 hingga 2019. Nah, jadi mengapa saya mengambil topik penelitian penghindaran pajak ini? Seperti yang kita ketahui juga bahwa penelitian-penelitian sebelumnya juga sudah banyak melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak ini, tetapi penelitian sebelumnya ini lebih berfokus pada negara-negara maju dan telah fokus terbatas pada Timur Tengah dan Afrika Utara. Jadi hal ini yang mendasari latar belakang saya dari penelitian ini agar dapat melakukan penelitian di negara berkembang seperti Indonesia dan juga ingin meningkatkan pembayaran pajak di perusahaan dan mengurangi keterlibatan perusahaan dalam penghindaran pajak di Indonesia. Kemudian, penghindaran pajak atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris tax avoidance itu merupakan variabel dependen dari penelitian ini. Jadi, penghindaran pajak merupakan penggunaan metode hukum untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan yang terutang oleh individu atau suatu perusahaan. Menurut Barros dan Sarmento pada tahun 2020, mendefinisikan penghindaran pajak sebagai pengurangan pajak eksplisit. Definisi dalam literatur meliputi keduanya secara hukum dan ilegal untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan karena sulit untuk menilai batas-batas legalitas. Hal ini umumnya dicapai dengan mengklaim sebanyak mungkin dedikasi dan kredit yang diizinkan dan juga memprioritaskan investasi yang memiliki keuntungan pajak seperti membeli obligasi kota bebas pajak. Selanjutnya, model penelitian terdahulu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, penelitian mengenai penghindaran pajak atau tax avoidance ini sudah banyak diteliti oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi berdasarkan judul penelitian yang saya ambil, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian yang sekarang, serta dapat dijadikan bahan acuan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Zeng pada tahun 2019 yang melakukan penelitian mengenai hubungan tanggung jawab perusahaan terhadap penghindaran pajak. Jadi, penelitian ini menyatakan hasil yang menemukan bukti kuat bahwa corporate social responsibility signifikan positif terkait dengan penghindaran pajak. Kemudian ada penelitian yang dilakukan di Cina oleh Su, Bi, dan Chen pada tahun 2019 dengan meneliti penyebaran korporasi terhadap penghindaran pajak dari perspektif penyebaran geografis dan kelembagaan. Jadi mereka menemukan hubungan negatif antara penyebaran geografis dan kelembagaan terhadap tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Sirkop, Michael,
Elizabeth dan juga Antonio pada tahun 2018 yang melakukan penelitian mengenai apakah tingkat modal sosial di kawasan kantor pusat dapat mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak. Nah, jadi dari penelitian ini menyatakan hasil manajer di perusahaan itu menganggap pembayaran pajak perusahaan sebagai tindakan bertanggung jawab pada sosial. Bukti kuat juga ditemukan bahwa perusahaan yang berada di daerah modal sosial yang tinggi terlibat secara signifikan terhadap. Selanjutnya yaitu hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi yang pertama itu ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Dev, Badi, dan Nawaf pada tahun 2021 di Mesir untuk menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan manajerial dengan kepemilikan asing dan penghindaran pajak di Mesir. Jadi penelitian ini mengungkapkan bahwa studi ini mendukung penerimaan proporsi pertama seperti penghindaran pajak yang dikaitkan dengan kepemilikan manajerial. Kemudian, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Sunarsi dan Oktaviani pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berdampak negatif pada penghindaran pajak. Kemudian, untuk independen yang kedua yaitu pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suranta, Pratana, dan Hairani pada tahun 2020 menemukan hasil pengujian variabel struktur kepemilikan asing dengan variabel dependen penghindaran pajak diukur dengan tarif pajak efektif. Ini mewujudkan nilai koefisien positif 0,045 dengan tingkat signifikasi 0,041. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan asing, maka menyebabkan semakin tinggi penghindaran pajak. Kemudian untuk variabel independen yang ketiga yaitu pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Jadi, kepemilikan institusional ini merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan pemilik blok di akhir tahun. Jadi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Tandian dan Wine pada tahun 2016 menyatakan kepemilikan institusional memiliki efek positif pada penghindaran pajak yang diproksi dengan ITR saat ini. Kemudian untuk variabel independen yang keempat yaitu mengenai pengaruh board size terhadap penghindaran pajak. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Hosseini, Mehdi, dan Hasan pada tahun 2019 menyatakan bahwa meningkatnya size dari dewan direksi, tingkat penghindaran pajak mereka juga meningkat. Jadi bukti ini juga menunjukkan bahwa tidak ada konsensus tentang ukuran optimal dewan direksi. Selanjutnya ada model penelitian dan perumusan hipotesis. Nah, jadi model penelitian ini merupakan model penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Barros dan Sarmento pada tahun 2020 dan juga Al-Kurdi dan Mardini pada tahun 2020. Jadi dapat kita lihat di sini di mana penghindaran pajak merupakan variabel dependen dari penelitian ini dan juga variabel independen yang terdiri dari managerial ownership, foreign ownership, institutional ownership, board size, board independent, dan juga board meeting. Dan juga di situ ada variabel control yang terdiri dari solvency, return equity, quick ratio, plant property dan equipment, inventory turnover, dan juga firm size. Nah, jadi dapat dilihat dari hasil penelitian terdahulu yang didukung dengan teori-teori dasar, maka dirumuskan hipotesis untuk penelitian ini seperti yang pertama ada hubungan antara penghindaran pajak dengan struktur kepemilikan manajerial, dan juga ada hubungan antara penghindaran pajak dengan struktur kepemilikan asing, dan ada hubungan antara penghindaran pajak dengan struktur kepemilikan institusional, dan ada hubungan antara penghindaran pajak dan board size. Kemudian ada juga frekuensi kehadiran dewan yang lebih tinggi secara positif terkait dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan, dan yang terakhir kehindaran yang lebih tinggi pada pertemuan dewan secara negatif terkait dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Terima kasih.